Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Puja Lestari, NIM 32 TLM 8A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang virologi. Yang pertama, pengertian virologi. Virologi berasal dari kata virus dan logos yang artinya ilmu. Virologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang virus dan penyakit-penyakit yang disebabkannya. Virus adalah suatu jasad renik yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut karena virus tidak dapat memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus merupakan parasit obligat intraseluler. Virus mengandung asam nukleat DNA atau RNA, tetapi tidak kombinasi keduanya, dan yang diselubungi oleh bahan pelindung terdiri atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Selanjutnya, ilmu virologi. Seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1883, Adolf Meyer, menemukan bahwa penyakit tersebut dapat menular ketika tanaman yang ditelitinya menjadi sakit setelah disemprot dengan getah dari tanaman yang sakit. Dari hasil penelitiannya, Meyer menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Dmitri Ivanovsky pada tahun 1992 yang berasal dari Rusia menemukan bahwa getah daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaring bakteri masih dapat menimbulkan penyakit bakteri. Lalu ia menyimpulkan bahwa bakteri tersebut berbentuk lebih kecil sehingga masih dapat melewati penyaring yang dipakainya, atau bakteri tersebut mengeluarkan toksin yang masih dapat menembus saringannya. Selanjutnya, peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Peranan virus dalam kehidupan sangat penting karena virus dikenal sebagai penyakit infeksi pada manusia dan tumbuhan. Sejauh ini tidak ada makhluk hidup yang tahan terhadap virus. Tiap virus secara khusus menyerang sel-sel tertentu pada inangnya. Virus dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Di antaranya pada manusia influenza, AIDS pada hewan dapat menyebabkan rabies, Newcastle disease pada tumbuhan dapat menyebabkan TMV, tungro, atau sejenis penyakit yang menyerang padi. Selanjutnya, karakter dan ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus memiliki RNA atau DNA saja, dapat dikristalkan, memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi, tidak melakukan aktivitas metabolisme karena tidak memiliki sitoplasma, bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, berukuran lebih kecil dari bakteri, bentuknya bervariasi, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Sampai saat ini, virus diketahui merupakan organisme terkecil dan berdasarkan tropismenya dapat dibagi menjadi dalam 3 golongan besar, yaitu virus binatang atau virus yang paling banyak dipelajari, virus tanaman tinggi, dan virus bakteri dan jamur. Selanjutnya, sifat-sifat virus. Bahan genetik virus. Yang pertama, bahan genetik virus terdiri dari asam ribonukleat atau RNA atau asam deoksiribonukleat atau DNA, akan tetapi bukan gabungan dari kedua jenis asam nukleat tersebut. Yang kedua, struktur virus secara relatif sangat sederhana, yaitu dari pembungkus yang mengelilingi atau melindungi asam nukleat. Yang ketiga, virus yang menginfeksi sel mempergunakan ribosom sel hospes untuk keperluan metabolismenya. Yang keempat, virus tidak membelah diri dengan cara pembelahan biner. Partikel virus baru dibentuk dengan suatu proses biosintesis majemuk yang dimulai dengan pemecahan suatu partikel virus infektif menjadi lapisan protein pelindung dan komponen asam nukleat infektif. Yang kelima, selama proses pembebasan, beberapa partikel virus dapat selubung luar yang mengandung lipid, protein, dan bahan-bahan lain yang sebagian besar dari sel hospes. Yang selanjutnya, referensi virologi ini saya ambil dari buku ajar virologi Kemenkes. Sekian
presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.